lawannya dan juga memilih 2 seafood yang harus kalian padukan menjadi satu hidangan. Ada yang merasa lawannya berat? Vince, Manik, Fajar. Loh, jadi Hovid sama Vince sama-sama angkat tangan, Fajar sama Manik sama-sama angkat tangan? Bohong dia mah, Chef. Pura-pura dia mah. Menurut aku, Vince juga lawan yang berat. Karena dia punya strategi itu luar biasa. Ingat, ini adalah head to head. Kita mencari yang terbaik dari battle tersebut. Kalian bebas untuk bolak-balik ke pantry dan juga utensil room. Waktu kalian memasak 60 menit dimulai dari sekarang. Karena dapet sotong sama kerang hijau, aku langsung kepikiran bikin ala-ala seafood platter. Jadi mau aku deep fried semuanya pasti rasanya bakalan enak. Di sini aku akan membuat butter sauce crab and clams karena menurutku itu hidangan yang harusnya lumayan aman. Rencana masakan kali ini, aku akan buat Indonesian fusion dengan simple presentation. Jadi, aku pakein mashed potato untuk karbohidrat, terus bumbu pecah untuk sausnya. Konsep pertama aku mau buat ikan lempah kuning yang dari Kepulauan Bangka. Ini kan tempatnya Desi, jadi Desi ini ketar-ketir nih. Tapi aku mau menambahkan unsur Kamboja, jadi aku nanti mau buat seafood amok untuk seafoodnya. Cepet-cepet lari ke utensil room untuk ambil panci, terus aku balik ke bench aku taruh panci aku yang sudah aku isi air ke kompor. Lah, tapi kok kepiting sama kerang aku nggak ada? Lah, salah bench. Ternyata aku salah bench. Baru awal aku udah bikin kesalahan. Ya, semoga ini bukan pertanda buruk ya. Ini pertama kali aku mengolah sotong dan proses mengangkat tulang tengahnya memerlukan sotong itu dibelah 2. Walhasil aku harus mengupas kulitnya dan memotongnya menjadi segitiga karena tidak bisa dibentuk ring seperti calamari atau cumi pada umumnya. Menurut aku dia manageable di tantangan ini, tapi nggak boleh jumawah juga karena dia sebenarnya jago, dia menguasai banyak teknik. Kalau rasanya bisa benar, dia bisa bahaya sebenarnya. Sebelumnya aku udah pernah ngolah sotong, tapi untuk yang kerang hijau aku baru pertama kali nih. Setelah aku bersihin sotong sama kerang hijaunya, hal yang pertama aku lakuin yaitu motong-motong sotong dan aku marinasi pakai baking soda biar sotongnya itu nanti lembut. Akhirnya aku memutuskan untuk buat lobster bisque with open ravioli yang isinya adalah poached lobster dan juga pensil red snapper. Lalu ada red snapper floss dan juga crispy red snapper skin. 10 menit pertama aku langsung prepare untuk buat pasta dough-nya. Jadi aku pisahin kuning dan putih telur, aku campur ke tepung, kasih olive oil, salt, dan lalu aku uleni sebentar dan di-resting. Aku masih prepare untuk mau bikin bisnya dari lobster itu. Aku potong ada carrot, terus ada leek, terus ada onion juga. Habis itu aku saute onionnya. Aku masukin cangkang semua lobsternya itu. Perasaan itu sama Fajar sebenarnya gimana ya? Kesel gitu loh. Dia lawan yang cukup kuat, sangat kuat malahan buat saya. Ya, sebisa mungkin. Seafood banyak tadi, ada 22 macam. 22 macam seafood. Luar biasa. Senang sekali ngelihatnya fresh semua. Fresh, good quality. Matanya masih bening. Aromanya tidak ada yang bau. Yang pasti bahan pokoknya sudah pasti bagus, sisanya tinggal di tangan yang Mereka. masak. Nah itu Serunya tuh kalau tantangannya. head to head ya. Kalau dapat hidangannya yang belok bener-bener sama sekali nggak mirip, jadi bisa ngelihat mereka tuh mikirnya imajinasinya ke arah mana. Dan mereka juga harusnya bisa ngatur strategi ya, kan mereka tahu lawannya itu unggulnya di bagian mana. Iya, betul.
Sambil menunggu rebusan kerang matang, di sini saya mempersiapkan untuk membuat nasi pandan. Pertama, saya oseng dulu daun-daun aromatiknya. Setelah itu saya persiapkan bumbu yang sudah saya blender. Saya oseng-oseng. Setelah itu saya juga memblender untuk colornya, yaitu dari daun suji dan daun pandan. Halo, waktu kalian tinggal 45 menit lagi ya. Sisa waktu 45 menit, aku masih fokus sama kuah kaldu udang aku. Aku bener-bener pingin bikin yang enak, jadi nggak cuma pakai kepala dan kulit, aku juga tambahin ebi dan beberapa daging dari udang gala itu. Waktu tersisa 45 menit, aku langsung eksekusi si ikan kerapunya. Karena ukuran ikan kerapunya ini agak besar, jadi pas motongnya iku rada angel. Jadi aku pakai muntu buat nutui si ikan kerapu. Marani, Ya, Chef. tadi dapat apa ya? Dapat kerapu sama kerang darah. Sama kerang darah. Iya. Jadi idenya gimana untuk jadi satu kesatuannya? Jadi nanti saya masak bebarengan bikin pindang serani pakai nanas. Waduh, saya dengar pindang serangi jadi seger nih ya. Iya. Ini khas Jawa Tengah juga sih ya. Terutama di kepulauan apa tuh yang deket Rembang? Karimun Jawa. Karimun Jawa. Ya. Kenapa aku milih buat masak pindang serani? Karena menurutku daging kerapu ini punya tekstur daging yang membal. Dan kayaknya seger banget kalau dimakan panas-panas dengan rasa asam dan pedas. Ini kebetulan saya juga ada nasi. Karena biasanya kalau di rumah masak ini pakai nasi. Paling enak lagi kalau makannya itu pakai intip atau kerak nasi. Wah, itu enak banget. Kok dapetnya kok lawan bude. Padahal tuh kita bestie. Tapi bude itu kalau seafood ini tuh sama perbumbuan tuh bikin saya linglung, tau nggak? Tak pikir bude mau dilari ke Chinese, jadi tak pilih kayak kerapu gitu. Tapi ternyata bikin gulai juga. Yakin nggak yakin harus tetap yakin, karena saingannya bude. Jadi yakinnya nggak bisa 100%. Nah, kalau Bu Wiji dapat yang sama ya dengan Marani ya? Iya. Kerang darah dan kerapu. Iya. Rencananya diapain? Ini mau dibikin gulai pedas sama nasi pandan. Kerangnya nanti diapain? Kerangnya insya Allah dicampur jadi satu. Campur jadi satu Iya, juga jadi ya? satu, iya. Oke, siap. Ya. Bagus idenya. Kayaknya Makasih, Chef. persaingannya cukup harmoni ya? Cukup mirip, Chef, ya? iya. Oke, thank you, Chef. Semoga benar-benar makanan saya nanti hasilnya akan harmonis. Di head-to-headin sama Marani, itu rasanya kayak gimana ya? Saya juga cukup deg-degan, karena secara Marani pun jago untuk Nusantara. Tapi aku yakin masakanku pun bisa mengalahkan Marani. Marani, Dalam. semangat ya. Semangat juga, Bude. Oke, siap. Yoi. Nah, sambil aku menunggu base aku teksturnya bagus, aku rebus saja lobsternya. Setelah itu aku prepare untuk fillet kakap merahnya itu. Aku mau nyari skinnya sama dagingnya aku untuk kroket. Di waktu 40 menit aku udah mulai blender bumbu kuningnya. Ini aku mau buat lempah kuningnya. Nanti stoknya itu dari Rajungan. Aku sempat kepikiran kalau aku pakai bumbu Nusantara, Hofid nih juga pasti jago di bumbu Nusantara, apalagi dari Bali kan, biasa ngolah seafood. Jadi yang aku pikirin, ini aku harus hantem pakai sesuatu yang agak keras, bumbu Sichuan. Jadi strategiku nanti kalau pas food tasting, juri itu paling nggak harus nyobain dish aku duluan. Supaya nanti dia agak kebas, jadi bumbunya dari si Hofid nih, dishnya udah nggak berasa lagi. Aku pilih ikan pari soalnya Hofid juga belum pernah ngolah ikan pari, jadi biar kita sama-sama bunuh diri di challenge pertama. Karena saya dendam sama dia kan. Waktu itu udah ngasih saya job desk, team offside challenge, habis itu dikasih telur. Saya masih di spike juga sama beliau.
Soalnya dia berat nih musuhnya. Jadi kasih yang nggak tahu. Gambling sebenarnya ini. Hal pertama yang paling sulit aku lakukan adalah bagaimana caranya memfile pari ini. Tapi aku pernah nonton di sosial media, aku balikkan badan si pari. Terus aku belah tengahnya menjadi 2. Setelah itu aku cari dagingnya pelan-pelan ke pinggir. Aku coba fusion ya, jadi beberapa kalau parinya aku jadikan kroket dan didampingi dengan bumbu pecak. Ya, saus pecak dari Bali. Menurut saya tentang Fin sih, kalau saya nggak pernah berpikir yang negatif ya tentang Fin. Mungkin Fin berpikir negatif ke saya itu ya whatever dia lah ya. Cuman nggak apa-apa. Ko, buat yang baik ya Ko. Iya. Biar bisa head to head kita. Ya emang kita lagi head to head. Gimana sih lu? Perseteruan aku sama Hovit itu udah dari semenjak Offside Challenge. Kita tuh gara-gara semenjak itu jadi hate and bro friendship gitu. Jadi kadang-kadang bercanda, kadang-kadang sengaja mau jatoin. Ya pokoknya kita gitu dah. Sisa waktunya tinggal 30 menit. Yes, Waktu tinggal 30 menit, aku ngerasa udah cukup on track dengan kaldu udang dan adonan tekwan. Jadi aku langsung bersihin cumi-cumi aku. Waktu sisa 30 menit, aku lanjut untuk bikin isian cumi-cumi aku. Isinya aku pakai telur, tahu, dan juga nasi, dan aku kasih chop daun bawang. Sebelum aku menumis bumbu halus aku potong-potong dulu jagungnya, aku bersihkan karena aku mau rebus dan butuh waktu lumayan lama. Kali ini aku pakai jagung sebagai karbonya supaya dish aku kali ini bisa dibilang main course. Menit terakhir aku langsung prepare untuk bikin kroketnya. Ikannya tuh aku potong-potong dadu dulu, aku nggak mau halusin banget karena aku pengen kroket aku ini tekstur dari kakap merah itu masih terasa. Tiba-tiba Chef Renata visit, aku sedang ngerjain kroketnya aku, terus nanyain aku mau bikin apa, aku bilang bikin lobster bisque dengan kroket red snapper. Oke, jadi lobster bisque ya? Iya, iya. Terus ada apa aja komponennya? Jadi ada daging lobster bisque, ada fish kroket? Ya, ada Brussels sprout untuk vegetable, terus nanti teksturnya saya pakai kulit dari red snapper itu, Chef. Kulit dari red snapper? Iya. Oke, sounds good. Thank you, Chef. Di pertengahan aku mau masak, aku sempat ngelirik Fajar sebentar. Lah, kok sama kayaknya dia bikin bisque deh. Soalnya bahan-bahannya sama banget. Waduh, fix dia bikin bisque nih. Kalau Fajar bikin apa? Poached lobster, Chef. Terus nanti finishingnya kayaknya di grill atau lihat nanti kalau cukup waktunya. Terus snappernya saya grill, buat chips dari kulitnya sama buat floss dari red snapper yang saya keringin nanti di oven. Oke. Sama sausnya bisque. Bisque? Sama ada... jadi lobster tail dengan lobster bisque. Yes. Dua-duanya lobster bisque kayak ini. Dua-duanya lobster bisque. Seru sih, jadi kita benar-benar ada perbandingan. Yes, sir. Bisque mana yang lebih enak? Sama-sama ada crispy skin? Dan ternyata aku dan Manik sama-sama bikin lobster bisque. Tapi menurut aku kompetisinya akan sangat fair karena perbandingannya bisque nih. Yang mana yang dinilai lebih enak antara aku dan Manik. Pengaplikasiannya nanti di bumbu ini. Ini aku lagi bikin bumbu dasarnya dulu. Terus nanti aku mau bikin caramelized garlic butter.